Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya Behind the Chef. Guys, hari ini saya mau ajak kalian ke satu tempat di mana seleksi pastry-nya enak-enak, kualitas tinggi, dan pasti terjangkau untuk dompet kita. Ayo, follow me. Nah guys, ini dia signature dishes-nya dari Gulali. Sebelum kita nyicip, kita tanya Chef Dedi dulu dong. Gulali sebetulnya itu mulai kapan? Dan untuk mendapatkan konsepnya dulu, gimana sih Chef? Saya pengen tahu. Kalau Gulali dibuka itu di waktu bersamaan kita buka shop opening hotel ya, bulan September lalu. Tapi kalau cerita back flash tentang konsep Gulali itu sendiri, waktu saya di Bali, saya ketemu dengan Bu Eti, Pak Yanto, dan Pak Nandang. Waktu itu masih melalui Zoom. Oke. Waktu masih zaman pandemi kan. Mereka challenge saya untuk buka pastry shop di Semarang. Saya backgroundnya di kitchen, cuma saya lebih mencintai pastry bakery. Dan saya pun, to be honest, ada dendam pribadi karena saya pengen mencurahkan hati saya pastry-nya ini lebih banyak karena saya udah lama kerja di beberapa tempat di hotel internasional itu belum bisa mengeluarkan ide-ide yang lebih dalam arti in terms of pastry display. Nah, pas di challenge dengan mereka, saya langsung bilang, let's go, kita buka pastry shop di Semarang. Dan nama Gula itu sendiri kita pilih setelah kita ada brainstorming. Waktu itu kita ada brand ambassador dari Padma juga. Mereka ada beberapa option. Pas mereka ada kasih option nama Gulali, saya langsung itu aja. Dan ternyata mereka pun sependapat. Dan mereka nanya kenapa Gulali? Karena saya mikir Gulali itu adalah makanan mengingatkan saya makan zaman kecil dulu, ya kan. Terus dan Gulali basically dari gula. Dan pastry is all about sweet. Jadi semuanya connected dan in the same time juga kita punya challenge gimana kita bisa bring up ingredients atau produk lokal yang ada di Indonesia di dalam produk yang kita buat di pastry shop sendiri. Jadi ada value juga budaya ya, karena Gulali kan sangat ya back familiar to, lah ya. Familiar ya, back to budaya kita juga ya. Oke, menarik. Jadi ini kan ada, saya lihat ada banyak ya, ada banyak seleksi pastry produk yang sangat cantik, sangat bagus, sangat high class ya saya bilang. Untuk mendapatkan seleksi ini gimana? How did you choose all these different items yang akhirnya masuk ke dalam display-nya? Yang tadi saya bilang, saya tuh ada ide-ide dalam benak saya dan yang pengen saya tuangin, dan di saat inilah saya bisa menuangkan cita-cita pengen. Akhirnya terus tercetuslah beberapa menu yang kayaknya saya buat menu ini pastilah basic lah untuk semua chef. Itu pasti melalui digambar. Ya betul. Terus kita masuk ingredients, komposisi, kira-kira yang ini masuknya kerasa kemana, ini kemana. Itu saya pelajarin. Jadi kayak misalkan raspberry itu masuknya ke rasa di mana, spice rasanya di mana. Dan kebetulan juga kita ambil beberapa ingredients lokal yang emang udah saya geluti sebelumnya di dalam produk ini. Kayak contohnya kayak kita namanya coklat pleasure, karena coklat itu salah satu kegemaran ya. Jadi membuat saya senang. Jadi it's please mood saya kalau saya makan coklat. Makanya exactly. So saya namanya jadi coklat pleasure. Dan coklat pleasure itu sendiri komposisinya ada beberapa layer. Itu ada coklat almond biscuit, ada vanilla supreme, terus coklat mousse, coklat glassage. Di bawahnya itu ada Philippine crunch. Atasnya ya itu coklat garnish spikes. Ini aja udah 6 layer nih ya. Tadi bikinnya banyak juga sih ya. Untuk satu gini loh, bayangin 6 layer loh. Terus yang lanjut itu rosé. Ini kan familiar ya, kalau kita suka Ferrero Rocher, kita tahu lah yang suka makan itu. Saya pun suka gitu. Pertama kali saya masuk ke sini, saya lihat ini, saya langsung ingin itu. Tapi saya belum lihat namanya gitu. Pas saya lihat namanya, oh ya memang cocok. Namanya Rocher. Dan biasanya kecil kan. Benar. Nah ini sekaligus kita dapat satu menu atau satu Rocher di sini udah sesuai dengan ukuran yang kita sebenarnya ingin gitu. Benar. Yang suka makan ya. Iya. Saya membuat pastry ini basically yang saya suka dan saya pengen makan.
kalau saya suka makannya berarti kita bikinnya bener-bener yang penuh dengan betul semangat dan ya semangat lah, dan juga kita convince bahwa itu bakalan disukai yang lain juga. Iya, gitu loh. benar. Jadi dalamnya juga itu kita pakai 3 cetakan dalam situ. Jadi awalnya kita buat base hazelnut pralin, kita bikinnya homemade juga. Yeah. Oh, homemade juga? Homemade hazelnut pralin kita bikin homemade, setelah itu kita simpen di blast freezer. Terus kita buat lagi ada coklat cremo, itu juga homemade, salted caramel juga kita bikin sendiri. Itu layer yang kedua. Setelah itu layer yang ketiganya lagi hazelnut pralin Chantilly. Again dari pralin hazelnut yang kita buat juga. Itu yang terakhir. Setelah itu kita coated lagi dengan coklat cocoa butter hazelnut. Jadi beberapa layer dalamnya yang sangat kompleks itu ini dalam pembuatannya. Oke, ya kelihatannya sih kalau kita lihat sih nggak kelihatan kompleks ya. Tapi dengan banyak layer, banyak cetakan itu ya pasti ya itu memang nggak gampang ya. Ini ya bedanya seorang pastry ya. Orang pastry itu memang kerjanya tuh sangat kompleks, tapi memang disukai sama mereka gitu loh. Jadi memang ada bedanya yang anak hot kitchen sama anak pastry. Itu memang ada bedanya gitu loh. Oke, siap. Terus ini gimana nih chef nih? Ini juga salah satu kalau dibilang signature dish saya udah buat hampir mirip dish ini beberapa tahun lalu dan saya sangat suka. Yeah. Ini very moist ivory cheesecake. Jadi cheese base ya, jadi cheesecake ya. Dalamnya itu ada ivory cheesecake yang soft, tapi baked cheesecake dengan ivory chocolate. Di luarnya itu kita lapisin lagi dengan whipped ivory Chantilly. Setelah itu baru kita cover dengan ivory glaze. Jadi dalamnya sedikit dense tapi nggak terlalu dense. Nah di luarnya itu very creamy karena dari ivory Chantilly itu sendiri. Nah sebetulnya kalian ini nggak bisa rasakan apa yang saya rasakan nih. Saya duduk di sini, pastry yang bagus itu bisa kecium. Ya. Saya duduk sini, I can smell the chocolate guys. Ini sebenarnya enak banget gitu loh, ya nggak? There we know this is good product gitu. Ini kan sebetulnya yang saya ingin tahu ini kan 1, 2, 3 signature, tapi kan kalau saya lihat kan di displaynya lebih banyak ya, lebih banyak item yang ada di dalam situ. Nah yang saya pengen tahu, mungkin yang penonton juga pengen tahu itu sebenarnya, itu kan ada proses trial and error, ya nggak? Itu berapa lama sampai lo bisa bilang oke, sekarang gue puas nih, ini oke. This is the way I want it, this is the way I want it, this is the way I want it, ya nggak? Hard to tell ya, karena formulasi yang sudah kita buat pun kadang saya masih belum puas. Maksudnya gini, selain itu kan you open a hotel gitu exactly. Ya. Ini kan di luarnya apa? Buka hotel juga dengan tugas lo yang sekian banyak gitu ya nggak? Sambil bikin ini gitu loh, ya nggak? Itu banyak trial error dan berapa lama ya kalau dibilang? Saya touchdown di Semarang itu bulan Februari dan kita bener-bener di kitchen itu bulan Juli. Jadi during Juli, Agustus, September itu kita 3 bulan. Juli itu baru masuk kitchen ya? Juli kita baru masuk kitchen. Baru masuk kitchen, baru mulai kan? Baru ini mulai. Kan istilahnya ya, baru mulai. Yang ini ya. Juli kita baru masuk kitchen dan memformulasikan sampai kita final itu kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan. Ya. Jadi biasanya ada proses juga desain ya. Jadi chefnya desain, dia come up with the concept, gini. Dia desain pastry-nya saya mau gini-gini, cita rasanya mau begini, penampilan begini. Itu ada proses desainnya dulu gitu ya. Benar. Itu belum masak loh guys. Ini memang belum dibuat produknya ya. Nah baru mulai buat produknya. Itu kan artinya nunggu bahan-bahannya dulu. Bener. Sampai bahan-bahan yang dia inginkan benar semua datang ya nggak. Kemudian itu ada waktunya. Kemudian baru proses. Proses itu ya nggak semua kan chefnya sendiri yang kerjain semuanya, walaupun dia juga bisa, cuman anak buahnya harus diajarin juga, ya nggak? Itu pas ada prosesnya juga. Ya itu memang pasti ada prosesnya yang lumayan lama lah ya, sampai maksudnya tuh sampai you put it into your display and you're happy, this is the one we wanted gitu. 2 bulan. Nah ngomong itu berapa kali tasting? Nggak terhitung lah kalau untuk tasting. Saya nggak pernah ngitungin tasting. Saya nggak puas, ulang lagi. Karena kayak jadi you taste first gitu ya? Yes. Biasanya tadi kita coba rubah komposisi. Sebelum kita buat ini menjadi satu layer atau satu keutuhan, biasanya saya lakukan itu adalah bikin semua base-nya dulu. Kita buat biskuitnya atau sponge, bikin crispy-nya, bikin mousse-nya, bikin cheesecake-nya, bikin coklat mousse-nya, bikin supreme-nya. Kita tes satu-satu. Bukan kita jadiin cake baru kita cobain. Kita cobain
layer per layer sebelum kita assembling cake. Di situ kita ngerasain, oh ini rasanya kayak kurang ini. Oke. Ini cocok sama yang ini. Ini cocok sama yang ini. Ini cocok sama yang ini. Walaupun kita udah gambar nih, menurut kita kayaknya rasa ini masuk ke sini. Tapi ternyata kemungkinan ya kayak kadar gula dan fruit puree atau fruit dan yang lain itu nggak menunjang. Akhirnya kita, oke ini kayaknya masukin sini aja. Jadi along the way bisa ada perubahan lagi ya? Masih ada perubahan nyoba-nyoba lagi. Gitu ya? Dari gambar satu, tapi dari cita rasa lain lagi nanti ya? Benar. Ini menarik ya. Oke, jadi tadi kan ngomongin trial and error ya? Yes. Nah, setelah itu kan opening lah, ya nggak? Gimana feedback opening? Saya dengar memang waktu itu lumayan rame ya. Coba ceritain deh. Kayak pasar. Kayak pasar. Awal kita buka itu September ya? Ya. Bersama dengan event Perdoski. Waktu itu setiap hari kita punya event 3 hari berturut-turut itu 1.800. Lunch 1.800, dinner juga sama. Itu 3 hari berturut-turut. Dan di saat yang sama, Gulali kita buka, itu langsung kayak pasar. Itu pun kita kaget, kita overwhelming. Ya. Dan production kita itu terus terang nggak ngejar. Karena ya, kita ada event, kita harus buka hotel, di sini kita buka. Dan challenge sih buat anak-anak untuk kerja udah kayak gini lah ya. Udah kayak, udah kemana-mana lah. Ya. Alhamdulillah, dari segi positifnya tamu tuh happy dengan apa yang udah kita buat. Produknya ya. Ada beberapa komen yang mereka bilang, this is too sweet. Oke, let's have a look resepnya. Kenapa? Jadi constructive feedback, ya jadi feedback dari ini. Dan kalian tahu apa feedbacknya gitu. Bener. Ya? Terus kayak mostly komen itu bukan komen yang ngerusak, tapi kayak ini terlalu manis, ini terlalu manis. Ya, konstruktif. Jadi oke lah. Terus akhirnya kita mikir apa ya yang bikin manis? Kita cek lagi resepnya. Makanya saya bilang kita walaupun kita udah jual, kita masih ada perubahan lagi karena masih ada. It's good but it's not great. Jadi kita di level seperti itu karena kalau kita udah great, kita udah nggak bisa lebih baik dari itu. Jadi kita udah di level situ aja lebih aman, it's good. Untuk menjadi chef yang bagus, kita harus terbuka dengan kayak gini ya. Jadi feedback itu penting. You can only be better if criticism dilihat secara profesional, terus diperbaiki. Kalau memang bisa diperbaiki, ya nggak? Kalau konstruktif feedbacknya bagus ya. Seperti tadi dibilang manis atau apa, jadi kita tahu di mana yang harus di-tackle gitu ya. Jadi itu memang sebagai chef profesional tuh kita harus buka dengan criticism ya, itu nggak apa-apa, itu bagus. Baik lagi kalau kita mengenai komen, kalau dibilang nggak enak, nah nggak enaknya apa itu kan apa gitu ya. Terlalu general. Kalau bilang it's too sweet. Oke, mungkin entah kadar karena gula itu berpengaruh buat saya. Berbeda merek, berbeda manisnya. Betul. Jadi apapun yang gitu kita ukur dari situ juga. Kita juga ada beberapa selection dari macarons. Kita punya 12 jenis macarons. Macarons itu something that very sweet. Ya betul. Tapi again, tamu komennya bilang nggak terlalu manis. Kita jual macaron sehari bisa 200 sampai 250 pieces satu hari di Gulali aja. Itu dan saya pun kaget. Kita produksi kita di bawah itu satu orang seharian dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam itu cuma bikin macaron doang. Itu jumlah kita bikin minimal 450 sehari. Produksi kita lumayan besar dan ya itu kita kaget overwhelming dengan komen dari tamu kalau makanan kita itu masuk di palet mereka. Masuk di palet mereka. Ya, itu komen yang bagus ya. Apa feedback tapi feedback yang positif lah. Benar. Ya. And a good problem to have gitu. Kalau seandainya pun kalian rame ya, overwhelming tapi it's a good problem to have gitu ya. Itu aja problem yang positif lah. Benar. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi openingnya bisa dibilang alhamdulillah lancar ya. Lancar untuk tempat yang baru dengan waktu itu saat ada bisnis yang benar-benar hotel yang sangat busy ya. 1.800, nah 1.800 itu nggak sedikit guys. I can tell you about that gitu loh. Ngomongin dulu sampai sekarang, kalau biasanya peak hours-nya di Gulali itu biasanya jam-jam berapa, Chef? Atau di hari-hari apa gitu? Yang sudah pasti over the weekend, Sabtu Minggu itu udah pasti ramai. Dan jam-jam paling kritis itu adalah jam 1 sampai jam 3, habis itu jam 5 sampai jam 7. Afternoon tea, itu overcrowded. Itu overcrowdednya siapa? Domestic customer atau dari luar? Maksudnya kalau saya ngomong luar, dari Jakarta, dari luar Semarang. Tamu yang stay over di kebetulan tamu yang stay over di hotel itu
40% lah ya, kalau dibilang itu dari Jakarta. Oke. Berapa persen dari Semarang. Tapi yang datang ke Gulali, saya juga cukup surprise. Kalau dibilang mungkin 80%-nya itu bukan orang yang stay di hotel. Oke, jadi domestic customer ya? Jadi, dari Semarang, pelanggan ya, dari pelanggan dari Semarang. Nah, ini ada juga pelanggan yang memang sering kesini karena this is a nice hangout gitu. Beberapa komen itu mereka kemari, terus karena dikasih tahu sama temennya. Ya. Mereka kemari, mereka coba, dan mereka ya kaget lah dengan apa yang kita punya di sini. Makanannya, tempatnya, minumannya, servisnya. Setelah itu mereka makan beberapa selection, dan karena selectionnya banyak, mereka besok datang lagi. Mereka mau nyobain lagi. Iya. Dan nanti beberapa hari kemudian mereka datang lagi. Jadi repeating ya. Bener. Ada yang sebulan bisa sampai beberapa kali, dan kebetulan kadang-kadang mereka suka. Saya nggak kenal mereka, cuma saya di DM saya suka. Jadi langganan gitu loh ya. Benar. Nah, kita kan tadi udah ngomongin sedikit signature ya. Nah, yang saya juga perhatikan di sini adalah harga, Chef. Ya nggak? Dia senyum dia. Saya juga senyum gitu. Karena sebetulnya kalau kita lihat ya di sini kan tidak hanya pastry saja, tapi ada juga bakery products ya. Ya, kalau dilihat itu memang benar artisan bakery ya. Jadi bakery produk yang levelnya lebih bagus ya, lebih bagus, halus, French pastry, French bakeries gitu loh. Dan harganya kalau saya bandingkan sama Jakarta jauh. Ya. So bayangin guys, you have a high quality product, but it's so much value for money. Jadi sangat enak buat dompet kita. Jadi kalau kalian kesini memang harus dicoba gitu loh. Ya, makanya saya kesini itu. Saya liput ini gara-gara itu juga, karena memang at the end of the day jarang sekali zaman sekarang kita dapat ya namanya kalau memang bahannya bagus, there's supposed to be a price gitu loh, ya nggak? Yeah. Jadi if it's value for money it's okay gitu. Kalau bahannya bagus, ada harganya nggak masalah. Tapi ini barangnya bagus, sangat bagus, dan harganya juga sangat bagus gitu loh. Nah, ini yang kita suka. Halo, nah coba lihat. Oh nice. Nah, coba lihat nih. Thank you. Oke nih, kita lihat ya. Ini nih ya, kita pegang aja dia light nih, dan dia firm. Jadi, dan tahu nggak tadi pagi di breakfast tuh, di breakfast tuh saya coba ya, it's still very crunchy ya. Walaupun crunchy di luar. Iya, crunchy di luar dan soft di dalam gitu loh. Dan bentuknya tuh masih bagus gitu loh. Biar nggak rusakin layernya. Masih bagus juga. Tuh lihat. Nih lihat nih. Bagus ya. Padahal pisaunya nggak tajam loh. Baunya enak, bau butternya tuh. Croissant it's all about butter. Ya. Ini yang kita lihat nih. Ini 3 macam cheese tadi chef bilang. Ya, apa tadi cheese-nya? Emmental, Alpine, dan Cantal. Ini kita pakai local cheese dari Jogja. Baunya. Nah. Oke guys, ini saya nggak buka karena ini memang tinggal digigit aja ya nggak. So check this one out. Ini jika dipegang itu enak banget nih. Ketahuan ya. Croissant sama Danish products yang bagus itu kalau dipegang itu firm, light, itu udah ketahuan ya. Ini kita ngomongin bakeries ya, bakery product yang juga lumayan udah sangat bagus kualitasnya ya, bisa kita lihat, dan yang memang sangat menarik ada harganya ya. Jangan lupa guys, harganya luar biasa ya nggak? Kayaknya nanti pas saya pulang saya bawa beberapa bekal nih dari sini gitu, buat sarapan di rumah. Kalian juga punya afternoon tea? Ada. Tell me about it. Tell me about your afternoon tea. Kalau saya ngomongin afternoon tea, waktu itu saya bawa konsep ini, saya coba jelasin ke owner lah ya, Pak Payanto, Pak Nandang, dan juga Bu Eti. Saya bilang waktu saya compete, dan saya sering compete di luar, dan saya pernah nemenin teman saya compete di Lyon juga untuk Bocuse d'Or-nya. Itu sesuatu kompetisi yang saya bilang untuk kitchen itu udah paling the best lah ya. Paling top. Saya lihat prop yang mereka pakai, itu tray, silver tray-nya yang mereka pakai, atau stencil tray yang mereka pakai, bentuknya yang macam-macam. Terus saya mikir, saya pengen punya afternoon tea, tapi saya serving
seperti ala Bocuse d'Or. Saya coba jelasin ke mereka seperti pastry apa. Saya juga coba ngedesain piring-piring kecil yang cocok dengan makanan yang akan kita pakai. Dan di situ saya tuangin lagi tuh apa yang saya pengen rasakan di tray itu. Jadi kita bikin variasi dari beberapa small pastries, bakery, dan juga savory. Ada sedikit frozen dessert product juga yang kita serve on the last. Jadi last minute yang di-serve di ini ya, pas saat disajikan ke tamunya gitu ya. Sesuatu yang frozen belakangan, that's different ya, that's a bit different. That's a nice gimmick lah. Benar. Gimana feedback orang-orang? Mereka nggak nyangka afternoon tea-nya itu seperti itu. Dan untuk taste juga dari awal sampai akhir, mereka kebanyakan sih overwhelming ya. Dalam arti mereka nggak menyangka afternoon kita seperti itu. Nggak seperti afternoon tea yang lain. Ini yang kita nanti coba ya. Satu lagi, afternoon tea nice konsep, sangat menarik. Saya sudah pengen looking forward to ya. Yang saya lihat juga di sana gelato. Banyak sekali punya gelato di situ displaynya. Berapa banyak kalian punya gelato di situ? Untuk variasi rasa sebenarnya kita punya lebih mungkin dari 40 sampai 50 rasa. Wow. Cuma yang kita display kadang-kadang nggak sampai 32. Kita punya 32 kontainer yang kita display. Cuma beberapa yang kita harus double karena ternyata customer lebih menyukai rasa-rasa tertentu. Setiap hari kita minimal ya 25 flavors sampai 28 flavors yang kita yang selalu ada di situ ya? Yang akan selalu ada di situ. Nah, kalau di antara sekian flavor itu, yang selalu harus ada tuh apa? Chocolate fudge brownies itu yang paling orang suka. Really? Chocolate fudge brownies. Dan rum raisin. That's a classic, ya nggak? Itu yang very classic. Ya benar. Itu kalau kita ngomongin pelanggan itu suka itu pelanggan di Semarang. Semarang. Jadi memang chocolate fudge sama rum raisin ya, lumayan ya. Menarik ya. Local flavor apa yang kalian bikin? Saya lihat ada beberapa buah juga ya, maksudnya dragon fruit kayak gitu ya. Tapi local flavor apa yang? Alpukat. Kita punya baru dapat alpukat baru sebenarnya dari Bandungan. Rasanya hampir sama kayak mentega, namanya alpukat kendil kalau nggak salah. Jadi bulat, teksturnya bagus, rasanya juga enak. Itu kita buat gelato juga. Terus durian, kita dapat durian bukan dari Semarang, kita dapat durian dari Bali. Dan alhamdulillah kita selalu durian dapet. Kalian bikin gelato durian? Gelato durian. Untuk local flavor yang lain, yang sekarang kita nggak taruh ya. Lagi itu kita punya turmeric passion fruit. Jadi turmeric passion fruit, nice, sounds good ya. Rasa seperti jamu tapi nggak jamu. Very refreshing. Refreshing juga ya, passion fruit, Sirsak juga. Kalau lagi seasonal, kalau lagi season buahnya itu kita buat juga. Kalian juga pakai seasonal fruits ya juga? Yes. Karena kita nggak bisa maksain buah karena betul. Dan memang paling enak pas lagi season ya. Bener. Ya enak di rasa dan enak di harga. Kalau gitu kita lihat aja ya. Boleh, silakan. Kita lihat. Saya sangat tertarik. Ini saya lihat ada gelato R2 itu apa? R2. R2 itu karangan saya jadi rum raisin. 2R kan? Rum raisin ya. Yeah. Rum raisin. Oh, kemarin dia tunjukin, di sana rum raisin. Tak cari mana rum raisin nggak ada. Oh, ternyata R2. Iya, R2 cakep. Gelato Gargamel. Itu karamel sama sea salt. Jadi sea salt karamel. Oh, garam dan karamel. Gelato Greek yogurt. Oh, pakai Greek yogurt ya. Pakai Greek yogurt gitu. Nice. Matcha raspberry. Yang disukai orang apa, Pak? Paling banyak suka kalau yang sweet biasanya di cookies krim karamel. Krim karamel, oke. Ya biskop saya makan tadi pagi, kemarin sore, enak sekali biskopnya. Ya, sama ini. Biskop itu. Sama. Ya coklat. Vanilla juga. Vanilla juga ya? Iya, sering refill. Padahal basic ya. Vanilla itu basic ya, tapi orang tetap ya suka banget ya. Katanya rasanya tuh beda. Oh. Jadi banyak yang stay di hotel lain, kesini cuma cari gelato. Lo pakai vanilla apa? Dari Bali, Jemberan. Oke. Ya, pilihan vanilanya. Dan tangannya. Betul. Oke, ini kelapa, kokos, coconut. Gelato coconut. Oke. Dragon fruit itu baru berapa hari ya? Baru kita buat. Very refreshing. Warnanya juga asik. Blueberry kompot. Oke. C3 apa tuh? Karamel. Cookies krim karamel. Oh, cookies krim karamel. Oke, C3. Milky Way. Milky Way itu kan chocolate bar ya. Itu kan coklat bar saya kecil dulu. Bener. Saya makan gituan. Dan slogannya dulu kalau Milky Way itu dimasukin ke susu dia ngambang di atasnya. Itu that's a good Milky Way gitu. Wah, sekarang es krim, men.
Harus gue coba ini. Waduh. Durian? Durian ya, gelato durian. Jadi seleksinya in one time pasti sekitar 25 gitu ya kan? Iya. Tapi flavor you guys have 40-an lebih gitu ya? Lebih dari 40. Oke lah, ini sayanya udah banyak ya nih. Berarti tinggal saya ngicipi afternoon tea-nya. Nanti ikut saya. Ayo.